Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan hari ini kami dari tim sosialisasi pinjaman digital beretika dengan penguatan literasi keuangan bagi mahasiswa. Kami mewakili atas nama Bapak Roy Hudin, kemudian Bapak Ahmad Zaki, Ibu Lili Purwanti, Melinda Ibrahim, dan Teh Arya Prakoso, serta Ahmad Muharram dan para imami dalam pengabdian pada Universitas Brawijaya. Baik, pada latar belakang di mana pinjaman digital di tahun 2025 ini mengalami lonjakan yang signifikan sekitar 74,48 triliun, tidak diimbangi dengan literasi etis mahasiswa. Adapun 78% mahasiswa paham mengenai teknis, tapi hanya 31% yang mengenali praktik tidak etis. Kemudian secara fakta 22% mengalami gagal bayar dan 13% mengalami penagihan tidak etis. Adapun solusi yang ditawarkan adalah melalui dengan pelatihan workshop dan simulasi berbasis experiential ethic learning. Kedua, fokus pada identifikasi praktik tidak etis dan pengembalian keputusan yang bertanggung jawab. Tujuan dari program ini yang pertama adalah meningkatkan literasi keuangan digital berbasis etika dan syariah, yakni membekali mahasiswa agar tidak hanya memahami aspek teknis pinjaman digital, tetapi juga mampu menilai dari sesuai nilai moral dan agama. Yang kedua adalah membekali kemampuan analisis kritis terhadap risiko pinjol. Di sini mahasiswa dilatih untuk mengenali bunga yang tinggi, biaya yang tersembunyi, dan praktik penagihan yang tidak etis. Selanjutnya adalah memberikan pedoman pengelolaan keuangan yang sehat. Mahasiswa diarahkan untuk membuat anggaran, menabung, dan mencari alternatif pembiayaan syariah. Adapun dalam metodologi dalam pengabdian kali ini, yang pertama adalah tahap persiapan, yakni mengidentifikasi masalah, kemudian mendiskusikan teknik pelaksanaan kegiatan, kemudian menyusun panduan kegiatan. Yang kedua, tahapan pelaksanaan terdiri dari pretest untuk melihat sejauh mana kemampuan mahasiswa mengenali pinjaman online, kemudian menyampaikan materi dan diskusi interaktif, serta pelatihan-pelatihan terkait dengan pinjaman online seperti perhitungan bunga. Kemudian yang ketiga adalah tahap evaluasi, yakni post-test, melihat bagaimana setelah dampak mahasiswa mendapatkan pelatihan, kemudian diskusi hasil pelaksanaan, serta menulis hasil dari laporan kegiatan. Yang pertama terkait dengan pemahaman resiko dan solusi keuangan terhadap pinjol dan pay later. Latar belakang yang seperti kita ketahui, mahasiswa rentan akan pinjol atau pay later karena akses yang mudah, persyaratan yang cukup ringan saat ini, dan kebutuhan finansial yang mendesak. Kedua, jenis pinjol. Adapun jenis pinjol secara legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan prosedur transparan. Namun, banyak juga yang kita ketahui, yakni pinjol yang ilegal tanpa izin, bunga tinggi, penagihan intimidatif, serta penyalahgunaan data. Resikonya adalah bunga dan biaya yang tersembunyi yang sangat tinggi, kemudian penyalahgunaan data pribadi dan intimidasi, kemudian tekanan psikologis seperti stres, depresi, reputasi rusak terkait dengan gagal bayar seperti ini. Kemudian adanya terjebak lingkaran hutang dan catatan kredit yang buruk, yakni seperti gali lubang tutup lubang terus-menerus sampai tidak ada ujungnya dalam urusan utang piutang ini. Adapun solusinya adalah memanfaatkan beasiswa atau bantuan UKT, kemudian mencari pekerjaan paruh waktu yang sesuai minat dan keterampilan, kemudian juga bagaimana mengatur atau mengelola budgeting dan catatan pengeluaran harian, kemudian biasakan menabung yang ditabung nilai nominalnya kecil, serta gunakan koperasi atau komunitas kampus yang berbasis syariah atau tanpa bunga. Adapun fokus materi, peningkatan disiplin finansial dan kesadaran etis merupakan prasyarat akademik untuk mencegah keterjebakan dalam praktik pinjaman online yang beresiko, serta membangun fondasi yang berkelanjutan bagi mahasiswa. Adapun perspektif syariah dalam pinjaman online ini atau pinjaman digital, dari sisi syariah, utang dalam Islam itu diperbolehkan sebagai sarana tolong-menolong, tetapi wajib bebas riba, gahar, dan doror atau membahayakan. Larangan syariahnya adalah dari sisi riba, bunga atau denda keterlambatan termasuk tambahan yang diharamkan. Goror, akadnya tidak jelas, bunganya tersembunyi, klausul yang merugikan, yang pada akhirnya user atau pemakai mengalami kerugian yang besar.
Kemudian doror adalah praktik yang merugikan finansial atau psikologis, termasuk penagihan kasar dan penyalahgunaan data. Banyak sekali ya, seperti yang kita ketahui, pencurian data atau mengambil data dari handphone si peminjam yang kemudian meneror kontak-kontak nomor telepon yang ada di handphone si peminjam tadi, dan seterusnya yang memberikan dampak malu atau dampak psikologi bagi peminjam. Kemudian konsekuensi moral dalam hadis menegaskan beratnya tanggung jawab orang yang berhutang tanpa niat melunasi. Utang dapat menjadi beban dunia dan akhirat. Alternatifnya yang bisa ditempuh adalah alternatif syariah, yakni qard, yakni pinjaman tanpa imbalan, serta murabahah, yakni jual beli dengan margin yang disepakati. Adapun yang ketiga bisa menggunakan akad ijarah, yakni sewa guna usaha dengan akad jelas. Pada fokus materi ini, literasi keuangan mahasiswa harus selaras dengan literasi syariah agar setiap keputusan finansial tidak hanya menguntungkan secara material saja, tetapi juga selamat di sisi Allah. Adapun indikatornya, ketika sebelum melaksanakan kegiatan, ketika dilakukan pretest, nilai rata-rata pemahaman ada di sekitar range di 13 dengan standar deviasi 1,5, 1,5. Kemudian setelah dilakukan pengujian, peningkatan signifikan, nilai rata-rata meningkat dari 13 menjadi 14,39. Pemahaman lebih merata, yakni standar deviasi menyempit dari 1,56 menjadi 1,07. Kemudian hasil statik valid, yakni uji beda dengan menggunakan uji T, menunjukkan peningkatan yang bermakna, yakni p-value, ada perbedaan sebelum dan sesudah pelatihan. Kemudian yang keempat adalah efek nyata program. Interval kepercayaan mengkonfirmasi intervensi keberhasilan kegiatan ini. Dapat disimpulkan, program terbukti efektif meningkatkan literasi keuangan digital mahasiswa secara signifikan dan merata dalam hal pemahaman terkait dengan pinjaman online. Berikut beberapa contoh studi dokumentasi dari kegiatan-kegiatan kami yang telah kami lakukan. Adapun pada penutup pada seminar hari ini adalah seminar peminjaman digital beretika berhasil meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang risiko peminjaman digital dan prinsip keuangan syariah. Melalui simulasi kasus, peserta mengembangkan kesadaran kritis terhadap pinjaman ilegal dan memahami bagaimana konsep riba, gharar, dan doror. Ke depan, program ini berpotensi dikembangkan lebih lanjut melalui integrasi kurikulum, kolaborasi dengan OJK dan DSN MUI, Majelis Ulama Indonesia, serta pengembangan aplikasi digital untuk simulasi keuangan etis guna membangun ekosistem keuangan yang berkelanjutan. Demikianlah sekilas presentasi dari tim kami. Kurang lebihnya mohon maaf terkait dengan penyampaian yang kurang jelas atau beberapa hal yang salah. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.